Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini Wandi Cukreng mau menanggapi ya, ada beberapa pertanyaan kawan-kawan. Itu juga pertanyaannya ternyata nggak hanya satu atau dua, tapi ada yang menanyakan tuh hampir sama tentang perkutut katuranggan yang bagus atau yang cocok atau yang jodoh itu yang bagaimana gitu ya, untuk ciri-cirinya seperti apa dan untuk dampaknya itu seperti apa. Dan ada yang bertanya tentang setiap video kok yang pasti ada kata-kata jodoh. Nah, yang dimaksud jodoh itu apa? Ada yang begitu. Dan ada yang bertanya tentang yang tandanya berjodoh atau selaras atau yang tidak, itu yang bagaimana dan dampaknya seperti apa. Nah, itu banyak yang bertanya begitu ya kawan-kawan. Jadi mau saya tanggapin di sini karena kalau saya tulis di ketikan ya terlalu banyak, jadi mungkin malah takutnya salah mengartikan atau bagaimana. Dan ini ada juga ya yang ada ya, salah satu kawan kita, saudara kita yang berkomentar tapi masuknya di spam, jadi sama pihak YouTube tidak dipublikasikan, nggak tahu itu ada yang di jalur spam itu. Saya sampaikan di sini, itu ada yang bertanya, ada yang menanggapi ya apa itu tapi ya kalau menurut Wandi Cukreng sih nggak apa-apa, itu bagus juga, cuman sayangnya tidak masuk ke publik, jadi tahu-tahu hilang. Itu ada yang menanggapi tentang seolah-olah kata-katanya itu mengajak musyrik atau syirik atau musyrik gitu, katanya begitu. Nah, karena itu mungkin untuk kawan kita, saudara kita ini melihat videonya hanya satu video itu, tidak mengikuti atau tidak melihat video yang lalu-lalu yang sudah saya sampaikan. Kalau yang berkaturanggan itu sifatnya itu buat filosofi, bukan diartikan buat gara-gara ikaturanggan ini terus jadi ini. Nah, jadi tidak secara langsung itu kayak kawan yang menyebutkan musyrik, syirik apa itu. Jadi tetap kita percaya semuanya itu tetap dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Pencipta alam semesta itu. Jadi untuk perkutut katuranggan ataukah yang lain itu sebagai filosofi kehidupan, jadi bisa dipakai dengan filosofi katuranggan tersebut, dan nggak jauh beda dengan sifat-sifat hewan-hewan yang lain seperti semut, cicak, segala macam, kan punya sifat masing-masing yang bisa kita ambil manfaat dari tingkah lakunya atau ciri lakunya. Seperti semut ya, gotong royongnya, mencari makannya. Kalau semut itu sebetulnya yang kita tidak tahu, tidak menyadarinya, itu semut itu kalau selain gotong royong
itu yang diambil dari filosofinya itu nabung makanan, nabung. Nah itu nabung untuk keperluan musim yang akan datang, yang sekiranya susah makan, susah nyari makanan. Itu sebetulnya ada di situ, ada semut yang gotong-gotong apa namanya itu, membawa daun-daunan, dibawa masuk ke lubang. Itu kan sebetulnya itu buat makanan cadangan untuk tahu kalau musim yang akan datang ini nantinya susah makanan. Nah itu sudah naluri dari alamnya, itu juga sudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta. Jadi semut itu sudah dikasih keistimewaan, nggak hanya semut, semuanya termasuk katuranggan juga kita bisa ngambil filosofinya. Nah itu yang sudah disampaikan berkali-kali. Dan untuk saudara kita, kawan kita yang sempat menanggapi menjadikan syirik ataukah segala macam atau musyrik atau bagaimana, ya itu mohon maaf, tergantung dari kawan-kawan menanggapinya. Dan saya sudah menyampaikan semuanya itu hanya filosofi, tetap hanya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta yang kita yakini itu Tuhan Yang Maha Esa. Kan begitu kan kawan ya. Jadi tidak ada istilahnya untuk mengajak musyrik syirik, itu enggak ada. Semuanya itu tergantung dari kawan-kawan menanggapinya bagaimana. Tapi yang saya Wandi Cukring sampaikan begitu. Dan kembali lagi masalah pertanyaan katuranggan yang baik atau yang bagus itu yang seperti apa, dan yang tidak bagus itu seperti apa, atau yang tidak baik itu seperti apa. Nah jadi langsung aja yang pertanyaannya jodoh ya. Jadi setiap video yang pasti ada kata-kata jodoh. Jadi perkutut yang berjodoh itu maksudnya itu yang sudah selaras atau yang sudah mendoro, atau namanya berjodoh itu ya tidak kabur, tidak mati, atau tidak, ya pokoknya istilahnya yang selaras lah. Jadi kalau melihat burungnya itu selalu nyaman, adem, ayem, nah itu yang namanya jodoh atau sudah selaras, itu sama saja. Jadi intinya yang namanya jodoh itu ya kalau sudah cocok, ya cocok, gampangannya itu sudah cocok sama kitanya, dan burungnya juga manggung atau gampang jinak, ataukah yang enak didengarkan, atau yang lain-lain ya, itu yang namanya jodoh. Nah atau sudah selaras, gampangannya begitu. Dan untuk selanjutnya itu ya bertanya tentang yang bagus itu katuranggan yang seperti apa, dan yang tidak bagus seperti apa. Jadi kalau katuranggan itu yang baik atau kan yang bagus itu sebetulnya semuanya itu bisa baik dan bisa tidak baik. Dan kalau untuk yang dibilangnya itu katuranggan bagus seperti katuranggan lurah atau katuranggan yang dibilangnya itu Rojowono, ataukah yang lain-lain lah yang dibilangnya bagus-bagus semua, itu memang katuranggannya katuranggan baik, katuranggan bagus. Itu bagi yang cocok, karena itu sifatnya pemilih. Ini berlaku bagi untuk katuranggan yang sifatnya pemilih nih kan kawan ya, pemilih atau yoninya itu yoni pemilih. Nah itu yang bagus itu yang cocok, yang bisa selaras dengan energi kita yang merawatnya dan mengakibatkan energi yang baik, atau yang bisa menciptakan energi positif. Nah bagaimana untuk tandanya atau yang didapatkan itu dari seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa.
itu kita dapat tuahnya seperti contohnya kalau melihat burungnya itu adem, terus nyaman, terus dan burungnya itu tidak gelabakan kalau melihat kita, apalagi yang dibilangnya sudah mendoro. Nah, itu yang dibilang perkututnya itu jodoh. Dan belum tentu dengan orang yang lain bisa begitu, kan semuanya tergantung dari keselarasan energinya, dengan energi perkututnya dengan energi kitanya, dan semuanya itu punya energi masing-masing. Nah, sudah dikaruniai energi dan bisa selaras atau tidak. Nah, itu yang dibilangnya jodoh atau tidak, ataukah selaras atau tidak. Itu yang baik itu yang selaras, dan yang tidak baik itu yang tidak selaras. Ambil contoh seperti perkutut yang dibilangnya bagus, baik, atau yang seperti perkutut lurah, perkutut yang sifatnya pemilih-pemilih itu, kalau cokro, ataukah yang dibilang perkutut Songgo Ratu, ataukah yang bilang Sriwiti atau Korowelang. Nah, itu tetap untuk yang tidak jodoh itu tetap tidak baik untuk kitanya. Contohnya energinya jadi panas, keluarganya jadi berantem terus, hawanya emosional atau dikit-dikit emosi. Tapi kalau sudah keluar dari rumah atau jauh dari rumah, hawanya jadi biasa saja, tapi setiap masuk rumah itu hawanya panas. Dengan maksudnya panas itu dari hatinya ini panas, jadi pinginnya mau ini itu, jadi banyak masalah. Itu yang dibilangnya tidak selaras atau tidak cocok, walaupun katurangganya bagus. Nah, kan begitu. Dan jangan disalahartikan lagi ya kawan-kawan ya, karena itu kenapa, karena berhubungan dengan energi ataukah yang dibilangnya itu ya energi yoni atau ya energi alam. Jadi ada juga yang berkodam. Nah, itu juga sama, itu juga nggak jauh beda. Yang baik atau yang tidak baik itu cirinya sama. Nah, begitu kan kawannya kurang lebihnya. Dan jangan jangan disalahartikan lagi, dan jangan semuanya itu kita percaya bahwa kita itu semuanya berdampingan dengan siapa? Berdampingan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Itu kita berdampingan ciptaan Tuhan yang lain, makhluk lain. Ini maksudnya itu yang makhluk lain atau yang makhluk astral yang tidak terlihat. Nah, itu kita sebetulnya itu berdampingan. Jadi jangan salah. Tapi itu biasanya kadang ada yang menyalahartikan, kita seolah-olah itu menyembah ciptaannya. Itu enggak, itu filosofi. Jadi bukan kalau ini ya. Kadang saya juga bingung untuk menerangkannya, menerapkan kata-katanya. Jadi tetap kita percaya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang segalanya, semuanya ciptaan Allah. Itu kita berdampingan. Contohnya berdampingan dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan, dengan energi yang kita tidak bisa melihatnya tapi bisa merasakan. Nah, dan dengan makhluk astral yang dibilangnya itu yang enggak kelihatan, itu kita berdampingan. Nah, itu makanya jadi secara tidak langsung dan tidak disadari
kita itu berinteraksi, sebetulnya itu interaksi dengan energi-energi yang di sekitar kita atau di sekitar alam, di alam sekitar. Jadi kalau kata Mbah dulu atau kata-kata orang dulu yang lebih tahu, yang tahu tentang ini, itu kalau mau hidupnya enak ataukah yang bisa merasakan enak, itu harus kuncinya hanya bisa menyelaraskan dengan alam. Nah, kuncinya di situ. Kalau kita bisa menyelaraskan dengan alam, itu pasti mempercayai atau percaya Sang Pencipta itu dengan sudah alurnya, termasuk dengan perkutut itu. Itu kurang lebihnya. Mudah-mudahan dipahami ya kawan-kawan. Ngomongnya juga nggak tahu ini dipahami atau enggak. Untuk merangkai katanya bingung. Kalau untuk saya sendiri sih yang dimaksud ya begitu, cuman maksudnya apa, mau mengutarakannya bingung. Mudah-mudahan dipahami. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan dipahami. Dan untuk kawan-kawan yang bertanya tentang perkutut Katuranggan yang baik itu yang bagaimana, yang tidak baik yang bagaimana, itu seperti tadi, itu yang baik itu walaupun Katuranggannya bagus, tapi kalau untuk tidak cocok sama kitanya ya ujung-ujungnya tidak baik. Tapi kalau burungnya yang dibilangnya tidak baik, yang dibilang ada yang bilangnya labu geni atau yang mana, itu tetap kalau ada yang cocok, ada yang energinya cocok, pasti berakibat baik juga. Itu semuanya tergantung dari kita masing-masing. Nah begitu kan kawannya, kurang lebihnya begitu. Dan mungkin saya akhiri, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saya mohon maaf. Kalau ada yang mau bersaran kritik ataukah mau mengoreksi barangkali yang saya sampaikan ini salah, ya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.